Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wetitong Tien, Rahayu, Bagas Waras. Selamat malam Bapak Ibu, para narasumber, dan juga para peserta Diagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Kita berjumpa lagi setelah Senin kemarin kita off karena perayaan Imlek. Dan alhamdulillah puji syukur kita dapat berkumpul kembali pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita akan berdiskusi dengan tema kali ini pada malam hari ini, yaitu tentang dokumen Abu Dhabi dan bagaimana implementasinya. Nanti akan dibawakan oleh dua narasumber kita, tetapi sebelumnya mari kita perdengarkan dulu lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Nah. Semua saudara saling menyayangi, bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, satu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia
Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Ya, itulah tadi Bapak Ibu, lagu Indonesia Merayakan Perbedaan, salam semua saudara, karena kita semua bersaudara. Baik, tiba saatnya kita mulai diskusi dan jagongan kita pada malam hari ini, serius tapi santai, dan akan dimoderatori oleh moderator kita yang istimewa pada malam hari ini, yaitu Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Oto Bambang Wahyudi Dwijodipuro. Selamat malam Bapak Oto. Selamat malam. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Oto. Baik, terima kasih Pak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Wicik Tongtien, Rahayu. 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 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Manjatkan syukur kita pada Tuhan atau Pangeran Kang Murbeng Dumadi, bahwa kita tetap dianugerahi satu kesehatan dan semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang pada malam hari ini ada dua narasumber yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah nanti kita akan mendengarkan bersama-sama Bapak Insinyur Engkus Rusmana. Wana. Iya. Salah didik kok. Kalau mana akan mencari nanti. Beliau adalah salah satu presidium dari Majelis Syukur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Pusat. Ini presidium yang pertama ini. Jadi ini adalah para tokoh sesepuh yang ada di penghayat kepercayaan. Sudah malang melintang ke sana kemari dengan satu pengalaman yang 1000. Kalau misalnya biodata ini akan kita ungkap, maka kita hanya menghabiskan waktu untuk membacakan kurikulum vitae-nya Kang Engkus Ruswana. Mohon maaf, sehingga saya tidak membacakan, Pak. Karena saya tidak sanggup, terus terang saya tidak sanggup. Ini bisa berjibun-jibun ini. Halamannya ini banyak sekali ini. Kemudian yang kedua, juga kita nanti akan mendengarkan paparan dari Bapak Unsu Johan Ajuan. Dia dari tokoh Konghucu, tapi berdomisili ada di Medan. Nah ini, jadi jauh Kang Gus. Ya. Pada malam hari ini kita hadapkan Bandung dan Medan. Nah ini, sangat berjauhan. Dimotori oleh Sidoarjo. Loh sudah, kurang apa lagi udah. Dan Bapak Ibu sekalian, dokumen Abu Dhabi itu ditandatangani pada tanggal 4 Februari tahun 2019. Jadi sudah cukup lama sebenarnya oleh Paulus Fransiskus dan bersama dengan seorang tokoh agama Islam. Nah, ini yang dimana di dalamnya
terdapat ada 12 item, ada 12 poin sebenarnya. Tetapi ya, dari 12 poin itu dapat kita ringkas pada malam hari ini. Ini ada beberapa. Yang pertama, dinyatakan bahwa di dalam Abu Dhabi, dokumen Abu Dhabi, bahwa kebebasan itu adalah merupakan hak hidup setiap orang untuk berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan lain sebagainya. Kemudian juga dialog pemahaman terkait dengan budaya toleransi. Ketiga, dialog antar umat beragama. Ini mohon bahwa ini ada dialog antar umat beragama. Kemudian juga terdapat perlindungan tempat-tempat ibadah, memerangi terorisme, hak perempuan. Jadi perlindungan hak perempuan terhadap pendidikan dan sebagainya, hak atas anak, jadi perlindungan atas anak, dan perlindungan hak untuk lansia. Ini beberapa hal. Oleh karenanya, dokumen Abu Dhabi ini hanya sekedar menjadi dokumen semata. Hanya sekali lagi hanya menjadi dokumen semata, manakala tidak diimplementasikan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan, dan di dalam untuk mengimplementasikan itu dapat kita tinjau dari berbagai perspektif. Nah, pada malam hari ini kita akan meninjau dari perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan dari agama Konghucu. Bagaimana mengimplementasikan khususnya pada item-item atau pada poin-poin yang terdapat di dalam dokumen Abu Dhabi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan. Yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Engkus Ruswana. Rahayu, Kang Kus. Rahayu, rahayu. Saya persilakan untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, dengan alokasi waktu antara 25 menit sampai 30. Saya persilakan, Kang. Baik, terima kasih Pak Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Saya yang ontek, yang bahasa Mandarinnya saya mohon maaf. Salam kebajikan saja, sama saja. Oke. Pertama-tama ya saya mengucapkan terima kasih juga nih, udah keberapa kali ya, ketiga apa kedua ya saya bicara di forum ini. Ya. Jadi memang kemarin saya baru saja mengikuti seminar nasional tentang implementasi dokumen Abu Dhabi ini di Universitas Atmajaya, Yayasan Atmajaya. Di sana memang kami ketemu tokoh-tokoh agama di tingkat nasional, gitu ya. Termasuk kardinal kita. Jadi dari kardinal, dari tokoh agama semua lah. Itu yang telah diadakan di Jakarta. Jadi itu juga ngebahas tentang bagaimana mengimplementasikan dari dokumen Abu Dhabi ini. Gitu. Nah, dokumen Abu Dhabi seperti tadi disampaikan oleh Pak Oto, bahwa ini memang ditandatangani oleh dua tokoh besar agama di dunia, yaitu Imam Besar Al-Azhar, Profesor Ahmad Al-Tayyib atau Syekh Ahmad Al-Tayyib, dan Paus Fransiskus sebagai Paus di Katolik ya, dan ditandatangani di kota Abu Dhabi ya, di ibu kota Persatuan Emirat Arab pada tanggal 4 Februari 2019.
Nah, dokumen Abu Dhabi ini sebetulnya diawali atau didahului oleh adanya konferensi internasional tentang persaudaraan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Majelis Hukama Al-Muslimin atau Council of Muslim Elder gitu ya, yang juga diketuai oleh Imam Besar Al-Azhar ini. Di mana di Indonesia juga ada salah satu ketua hukama ini adalah Tuan Guru Bajang di Indonesia ini. Tapi sebelumnya saya ingin share ini dulu dokumennya, bahan tayangnya gitu. Nah, jadi ini implementasinya, jadi langsung saja saya ke kerangka bahasan yang akan saya sampaikan gitu ya. Nah, tentu dokumen Abu Dhabi tadi ada beberapa latar belakang. Yang mengingat bahwa kedua tokoh besar ini adalah tokoh agama dunia gitu ya. Jadi yang tentu karena tokoh agama tentu menggeluti betul soal keadaan dan kondisi kemanusiaan serta olah nurani gitu. Nah, tentu kedua beliau ini sangat prihatin, sangat tersentuh hati nuraninya begitu melihat di keadaan dunia kok rasa kemanusiaan ini mengalami kemunduran gitu ya. Perang tiada henti, hanya berganti-ganti tempat. Kemudian eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah itu terus berjalan. Baik itu di tingkat global, artinya negara atau bangsa yang kuat. Kenapa? Ini belum keluar ini ya PPT-nya. Oh, di sini saya udah keluar. Di sini belum, Pak. Kenapa ya? Udah di-share ini? Sudah. Ini muncul folder ini. Oh. Ada Bintek, ada BRIN, ada seminar nasional, dokumen Abu Dhabi. Ya, di saya udah muncul gambarnya. Kenapa ya? Belum diklik. Coba. Mungkin diklik, Pak. Yang seminar nasional itu coba diklik, Pak. Oke, coba sebentar. Saya mundur dulu ya. Nah, itu belum. Nah, ya toh. Udah muncul? Belum. Udah diklik barusan. Dua kali. Nah, di sini udah ada you are sharing screen. You are screen sharing. Udah muncul ini. Ya, cuman foldernya diklik 2 kali. Ya. Udah. Tadi baru sekali, Pak. Coba diulang. Muncul tak? Nah, yang ini sekarang, Pak. Coba Pak. Di full screen, Pak. Yang sampingnya, Pak. Oke. Nah, sudah muncul. Belum. Nah, ini muncul, Pak, sekarang. Oke, misalnya malah hilang. Tadi barusan sudah muncul loh, Pak. Ya, makanya. Kok hilang lagi. Diulang lagi, Pak. Nah, ini. Bentar. Udah. Nah, ini muncul Oke. udah, Pak. Sudah. Muncul. Oke. Nah, ya dilanjut. Saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, jadi itu kedua tokoh ini saya kira melihat hati nuraninya tergugah dengan banyaknya ketidakadilan, banyaknya kemiskinan, di satu sisi ada negara ataupun kelompok yang sangat kaya,
tapi di sisi lain ada yang sangat miskin, kemudian terjadi eksploitasi dari yang kaya terhadap yang miskin, yang kuat terhadap yang lemah, baik itu di tingkat global dalam arti bangsa atau negara yang kuat mengeksploitasi negara yang lemah, maupun di internal negara-negara itu sendiri ada antara yang kelompok masyarakat kuat dengan kelompok masyarakat lemah, itu justru terjadinya eksploitasi itu. Nah, dari situlah barangkali yang melatar belakangi bertemunya kedua tokoh ini untuk menandatangani bagaimana nih memperbaiki dunia ini gitu ya. Ya tentu karena mereka adalah ahli-ahli spiritual, tentu ya dikaitkan dengan keagamaan gitu. Nah, kemudian dari sisi kompetensinya, saya kira mereka cukup kompeten, mengingat bahwa Paus Fransiskus maupun Imam Besar Al-Azhar ini adalah mewakili umat agama terbesar di dunia. Dan saya kira ini melebihi dari setengah jumlah penduduk ya, dari kedua penganut agama ini akan melebihi dari setengah jumlah penduduk dunia. Jadi kalau mengatakan dokumen ini juga bisa berlaku untuk dunia, itu masih layak dan kompeten lah untuk itu. Kemudian juga nilai-nilai yang diusung adalah nilai-nilai persaudaraan dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal. Dan juga masalah kedamaian, masalah kemanusiaan itu kan dibutuhkan seluruh umat manusia, bukan hanya penganut agama Kristen atau Katolik dan Islam saja, tapi oleh seluruh umat manusia itu membutuhkan kedamaian. Kemudian juga disinggung di situ adanya Timur dan Barat gitu. Nah, Timur dan Barat ini tentu kan ada saling ketergantungan, bahkan kalau diikuti sejarah peradaban, memang sejak zaman purba pun hubungan Barat dan Timur itu saling membutuhkan, saling mengisi. Gitu. Jadi itu barangkali latar belakang yang bisa menjadi dasar ataupun urgensi, kompetensi kedua tokoh ini untuk menandatangani dokumen kemanusiaan, dokumen perdamaian yang tentu perlu diimplementasikan di seluruh dunia. Nah, kalau dilihat apa yang disampaikan atau yang dirumuskan di dalam dokumen ini, kedua tokoh ini mengatasnamakan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia itu setara. Itu dasar berpikirnya. Kemudian hidup manusia tak bersalah, hidup manusia itu tak bersalah, yang oleh Allah jadi hidup manusia ini tak bersalah gitu, dan dilarang oleh Allah untuk dibunuh. Gitu. Kemudian orang miskin, orang papa, orang terpinggirkan, dan mereka yang membutuhkan itu butuh untuk itu. Kemudian atas nama anak yatim, janda, pengungsi, dan orang-orang yang diasingkan. Kemudian atas nama orang yang kehilangan keamanan dan kedamaian, atas nama persaudaraan insani, atas nama persaudaraan yang terkoyak, kebebasan yang telah Allah berikan kepada semua manusia, keadilan dan belas kasih, gitu. Dan semua orang yang berkehendak baik dan hadir di setiap bagian dunia, serta dasar bahwa Allah itu segala sesuatu yang dinyatakan sejauh ini. Jadi itu rumusan yang ada di dokumen itu yang melatar belakangi atau mendasari dokumen ini, gitu ya. Nah, kemudian kembali ke dokumen ini. Jadi dokumen Abu Dhabi ini ada 12 pokok gitu yang dijunjung tinggi, yaitu yang pertama adalah soal keyakinan teguh bahwa ajaran otentik agama-agama itu berakar pada nilai-nilai perdamaian. Kemudian yang kedua adalah hak setiap orang untuk menikmati kebebasan berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan bertindak. Kemudian ketiga adalah keadilan berdasarkan belas kasih untuk mencapai hidup yang bermartabat. Kemudian yang keempat adalah dialog, pengertian, penyebaran budaya toleransi, penerimaan orang lain,
dan hidup bersama secara damai. Kemudian yang kelima adalah dialog di antara orang-orang beriman untuk menyiarkan nilai-nilai moral tertinggi. Kemudian yang keenam, perlindungan tempat ibadah. Yang ketujuh, terorisme sebagai kejahatan internasional yang mengancam keamanan manusia. Dan kedelapan, konsep keluarga negara didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Kemudian 9, diperlukan hubungan baik antara timur dan barat. Ke-10, persyaratan penting atas pengakuan hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan, dan kebebasannya dalam menggunakan hak politiknya sendiri. Yang ke-11 adalah tugas keluarga dan masyarakat untuk melindungi hak-hak dasar anak untuk bertumbuh dalam lingkungan keluarga dan menerima makanan yang sehat, pendidikan, dan dukungan dari keluarga. Kemudian perlindungan hak-hak kaum lansia dan mereka yang lemah, cacat, dan tertindas sebagai kewajiban agama-agama dan sosial, serta kewajiban negara dan dunia internasional. Jadi 12 pokok ini yang diusung ya dari dokumen Abu Dhabi ini. Nah, kemudian untuk implementasinya di Indonesia bagaimana? Nah, tentu untuk mengimplementasikannya di Indonesia ini, di negara kita tercinta, tentu juga harus mempertimbangkan pandangan bangsa Indonesia tentang hidup dan kehidupan. Karena apa tadi yang menjadi latar belakang maupun pokok-pokok yang dijunjung tinggi, itu sebetulnya nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan yang sebetulnya nilai-nilai itu sudah terkandung di dalam nilai-nilai yang kita miliki di dalam Pancasila gitu. Nah, di dalam butir-butir Pancasila saya kira semuanya ada di situ. Dan itu merupakan pandangan bangsa Indonesia tentang hidup dan kehidupan. Nah, pandangan bangsa Indonesia tentang hidup dan kehidupan tentu kan ini juga berdasarkan atas kajian-kajian terhadap hidup, di mana kalau secara garis besar kan itu dasarnya itu adalah pemahaman tentang asal-usul kita tentang hidup dan kehidupan ya. Asal-usul manusia, kita itu dari mana mau kemana, sedang apa tugas hidup kita, nah siapa diri kita ini sebenarnya. Nah itu kan melahirkan nilai-nilai yang tertuang di dalam pandangan hidup kita, yang disebut Sangkan Paraning Dumadi kalau di dalam nilai-nilai lama kita, nilai-nilai kuno kita. Nah, kemudian setelah memahami Sangkan Paraning Dumadi ini, kemudian baru dikaji bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, di mana ternyata kuasa-kuasa Tuhan itu kita hidup, itu kan karena adanya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tentu tidak terlepas dari Tuhan, makanya melahirkan itu konsep manunggaling kaula Gusti. Kemudian konsep manunggaling kaula Gusti ini kemudian dikaji apakah kehidupan yang lain, makhluk lain juga berasal dari unsur yang sama, berasal dari asal yang sama atau tidak, kan itu yang melahirkan akhirnya saling harga menghargai terhadap sesama hidup. Dan kemudian karena manusia disadari dan dipahami, dihayati merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukan harkatnya gitu ya, sosialnya, karena diberikan hati nurani di samping akal yang sampai sekarang nggak tahu sampai di mana akal manusia batasnya, kan masih terus berkembang, maka akan punya tugas menyelamatkan dunia ini atau memayu hayuning gono dalam bahasa Kawi, atau dalam bahasa Sunda itu ngertakeun bumi lamba. Nah, jadi nilai-nilai ini sebetulnya yang bisa menjadikan acuan di dalam mengimplementasikan dokumen Abu Dhabi ini di Indonesia. Saya kira kalau nilai-nilai ini diterapkan, itu pasti dan niscaya itu akan tercapai apa yang diidam-idamkan atau apa yang didambakan oleh substansi dari dokumen Abu Dhabi ini, gitu, yang pada dasarnya sebetulnya merupakan nilai-nilai yang universal untuk nilai-nilai kemanusiaan. Nah, apa yang harus kita lakukan menurut saya dari pandangan ya waktu itu atas nama kepercayaan, dari nilai-nilai kepercayaan. Yang pertama adalah kembali pada kepribadian dan karakter dasar bangsa Indonesia.
Itu saya kira sangat penting. Karena apa? Karena kepribadian dan karakter bangsa Indonesia itu sebetulnya karakter yang harmoni. Itu karakter dasar kita. Tidak ada karakter benci, karakter amuk, karakter curiga ke orang, itu bukan karakter asli bangsa Indonesia. Tapi karakter bangsa Indonesia itu harmoni, welcome, positive thinking gitu, dan ramah. Banyak nilai-nilai karakter yang asli bangsa Indonesia karena memang dibentuk oleh alam. Karena bagaimanapun karakter manusia ini tidak lepas dari kondisi alamnya. Budaya, karakter, kepribadian manusia itu dibentuk oleh alam yang melalui proses panjang dari generasi ke generasi. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Jadi karakter harmoni paling tidak kalau itu diimplementasikan kembali. Dan kita juga ingat ucapan Bung Karno maupun Gus Dur yang mengatakan kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Jadi kalau jadi Hindu, agama Hindu jangan jadi orang India, kan begitu. Pesan-pesan yang disampaikan itu artinya apa? Apapun agama yang dipeluk, apapun agama yang dianut, tetap dalam kepribadian Nusantara, kepribadian bangsa Indonesia yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan harmoni. Gitu ya. Itu pertama, harus kembali kepada kepribadian. Tentu untuk itu kan perlu ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh agama. Gitu. Untuk kembali ke ini, jangan karakter kepribadian kita dianggap lebih rendah daripada bangsa lain. Tidak. Kalau kita telusuri, kita lebih luhur ajaran-ajaran maupun nilai-nilai yang kita anut. Nah, kemudian kita hidupkan kembali budaya gotong royong dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena sebetulnya jiwa asli bangsa Indonesia sebagai turunan tadi yang tidak terpisahkan dari karakter dan kepribadian bangsa Indonesia adalah karakter gotong royong. Dan sekarang belum mati sebetulnya, cuma agak tersisihkan. Dan begitu misalnya ada kejadian bencana alam, ada bencana-bencana yang dialami oleh masyarakat kita, otomatis itu timbul kembali itu gotong royong, sifat gotong royongnya. Nah, ini saya kira yang perlu lebih dihidupkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam kebersihan lingkungan, dalam macam-macam kegiatan sosial kemasyarakatan, saya kira ini perlu digiatkan lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendorong pengembangan budaya dan tradisi agar lebih masif lagi. Nah, karena apa? Karena di dalam budaya, di dalam tradisi itu adalah tersembunyi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Bagaimana menghargai alam, bagaimana menghargai sesama, bagaimana agar tidak mengeksploitasi alam itu terlalu berlebihan. Itu ada di dalam budaya dan tradisi. Bagaimana menghargai perbedaan itu muncul di dalam seni kesenian, di dalam kebudayaan itu netral dari agama. Maka di situ adalah media yang bagus, media yang paling efektif untuk menghidupkan toleransi maupun kebersamaan. Kemudian perbanyak ruang dialog, ruang pertemuan. Karena seperti yang kita alami, kenapa masyarakat penghayat kok selama ini terpinggirkan gitu ya. Setelah saya mengkaji lama, kemudian mempelajari, menghayati, kok kita para penghayat ini menganut ajaran warisan leluhurnya yang digali dari bumi pertiwi. Kemudian kenapa kami disisihkan? Kenapa kami selama ini didiskriminasi? Ternyata setelah ditelusuri, itu karena stigma negatif tentang penganut ajaran leluhur. Nah, kenapa stigma itu muncul? Setelah dikaji, itu ternyata ini hasil penjajahan yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pendidikan. Kita tahu di dalam sejarah bahwa begitu cerita disebutkan agama
atau kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia adalah animis dinamis, yang artinya penyembah batu, penyembah pohon, penyembah roh, gitu. Roh di dalam keris, roh di pohon, roh di batu, kan gitu gambarannya. Dan itu dituangkan di dalam antropologi, di dalam buku sejarah, diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai sekarang. Saya kira itu belum netral dari cap itu, sehingga kita yang mendapatkan pendidikan, termasuk pejabat-pejabat pengambil kebijakan, begitu berhadapan dengan ini penganut ajaran agama leluhur, oh ini animis, oh ini sesat, sehingga tidak berhak itu punya ruang, harus digiring ke agama, kan itu yang terjadi. Nah, itu yang selama ini kami usahakan bersama-sama dengan teman-teman ini baik di daerah maupun di pusat, itu menetralisir itu sebetulnya. Kita menjelaskan kami itu tidak sesat. Di mana sesatnya? Di mana masyarakat penghayat pernah berkhianat terhadap negara? Di mana? Kapan? Kan tidak pernah terjadi. Tapi karena itu aja mindset bahwa kita itu. Nah, setelah lama, kemudian teman-teman di jejaring lintas agama juga memahami bahwa ada pelurusan dan pemahaman baru tentang masyarakat penghayat, akhirnya teman-teman di lintas agama membantu kita mendorong kepada pengambil kebijakan, sehingga secara bertahap akhirnya kan mulai terklarifikasi walaupun belum sepenuhnya. Dan setelah terklarifikasi baru hak-hak itu diberikan. Nah, artinya itu kan ruang dialog. Nah, sampai sekarang kan masyarakat di grassroots kan masih banyak yang belum paham tentang kepercayaan. Pasti mindset-nya masih ada gambaran, wah ini pecahan agama, sekte-sekte dari agama, orang sesat, penyembah roh, pasti masih ada. Nah, itu bisa diklarifikasi dengan adanya ruang-ruang dialog, ruang-ruang perjumpaan yang banyak, yang lebih masif, lebih luas. Dan itu harus difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga keagamaan. Gitu. Itu langkah yang diperlukan. Gitu. Itu kan sekaligus mengimplementasikan dokumen Abu Dhabi, karena akan terjadi toleransi, terjadi keharmonisan dalam kehidupan. Nah, kemudian berikutnya adalah kerjasama lintas iman dalam aktivitas kemanusiaan. Saya kira itu juga sudah berjalan dan itu perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan yang terakhir, saya kira yang perlu didorong atau perlu dorong oleh kalangan tokoh-tokoh agama adalah mendorong agar negara ini tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu kedamaian dan keutuhan NKRI. Nah, problemnya kan selama ini pihak keamanan atau pemerintah gamang begitu berhadapan dengan kelompok-kelompok yang sebetulnya mengganggu kedamaian, membahayakan persatuan, tapi karena yang diusung itu mengatasnamakan agama, aparat keamanan gamang. Sehingga tidak berani. Kita contoh misalnya, kenapa HTI dan FPI akhirnya dibubarkan? Itu kan setelah banyaknya dorongan dari kalangan agama-agama, tokoh-tokoh agama. Kan itu tokoh NU yang paling kencang untuk ini. Akhirnya kan FPI, HTI yang jelas-jelas mau menghancurkan NKRI kok akhirnya kan berani pemerintah bertindak tegas. Nah, tapi kan itu baru dari lembaganya yang diinikan. Tapi kan masih ada tuh upaya-upaya untuk menghidupkan kembali gitu. Nah, ini perlu dukungan dari tokoh-tokoh agama, saya kira, karena pemerintah maupun aparat keamanan baru bertindak dengan dengan penuh percaya diri kalau ada dukungan dari tokoh-tokoh agama. Jadi itu saya kira yang perlu dilakukan oleh kita dalam mengimplementasikan. Jadi bukan hanya masyarakat penganut agama ataupun tokoh-tokoh agama, tapi semua pihak harus bekerja. Jadi saya kira itu sih kalau pandangan-pandangan yang kami sampaikan waktu kemarin di dalam seminar nasional, bahwa intinya atau secara garis besarnya ya kembalilah kepada kepribadian
bangsa Indonesia, karakter bangsa Indonesia yang asli, yang harmoni, yang damai, dan tegas negara bertindak terhadap pihak-pihak yang mengganggu kedamaian dan keutuhan negeri. Nah, itu barangkali Pak Oto yang perlu saya sampaikan untuk pandangan-pandangan kami terkait dengan ini, dengan dokumen Abu Dhabi. Ini ada dokumennya itu, satu adalah dokumen Abu Dhabi ya ini, dan kedua itu ada buku tentang penjelasan dan tanggapan dokumen Abu Dhabi. Nah, penjelasan dan tanggapan ini isinya sebetulnya bagaimana pandangan dari tokoh-tokoh lintas agama. Di sini antara lain yang bicara ini, yang menulis gitu ya. Ini ada Quraisy Shihab, kemudian ada Imam Pitudu, ada Abdul Muti, itu Sekjen Muhammadiyah. Kemudian ada Pendeta Gomar Gultom, ini Ketua PGI. Kemudian ada Julianus Maujau. Kemudian ada Pak Wisnu Bawo Tanaya, itu Ketua Umum dari Hindu Dharma ya, PHDI. Kemudian ada Biku Dhammasubo Mahatera, ini dari Buddha. Kemudian ada XS Budi Tanu Wibowo, ini dari Konghucu. Kemudian Engku Suswana dari Penghayat. Kemudian ada Monsinyur Yohanes Harun Juwono, ini dari Katolik. Ya. Itu ada 9 penulis di dalam buku ini. Buku penjelasan dan tanggapan dokumen Abu Dhabi ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Rahayu. Rahayu. Terima kasih Kang Engkus matur nuwun. Ini yang sangat menarik sekali, luar biasa. Ternyata kalau kita lihat ada 6 implementasi yang perlu untuk kita galakkan, kita realisasikan dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus kembali kepada kepribadian dan karakter dasar bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan kembali budaya gotong royong dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Ketiga, mendorong pengembangan budaya dan tradisi lebih masif lagi. Memperbanyak ruang publik, ruang dialog, masalah-masalah kebangsaan, kemudian kerjasama lintas iman, dan mendorong adanya ketegasan negara terhadap pihak-pihak yang mengganggu kedamaian dan keutuhan NKRI. Ini yang Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk bisa bersabar sejenak. Kemudian saya akan mempersilakan berikutnya kepada Bapak Unsu Johan Ajuan. Saya persilakan Pak Ajuan. Mohon maaf, share screen-nya bisa di-close, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Oto, Bapak Ibu semuanya. Salam kita semua bersaudara. Wito Tongkian, Rahayu, Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, mungkin saya akan share screen, Pak Oto, izin. Silakan, Kang Johan. Ya, Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Oto bahwa dokumen Abu Dhabi ini ditandatangani oleh tokoh dunia, yaitu Paus Fransiskus dan juga tokoh Muslim Sheikh Ahmad Al-Tayeh pada tanggal 4 Februari 2019. Secara
Tadi secara sudah disampaikan juga oleh Bapak Otto maupun Pak Engkus tentang butir-butirnya. Namun di sini saya mengutip kembali untuk supaya menyegarkan kembali tentang isi daripada 12 butir dokumen Abu Dhabi berkaitan dengan perspektif agama Konghucu yang akan saya jelaskan di bawah nanti. Ya, pertama itu adalah tentang bahwa semua ajaran agama itu berakar pada nilai perdamaian. Lalu persaudaraan manusia hidup bersama yang harmonis, yang bijak, membangun kebijaksanaan, keadilan, dan kasih. Kemudian generasi muda harus dilindungi daripada paham-paham atau cara berpikir yang materialis, kebijakan yang berbahaya, keserakahan, dan ketidakpedulian pada hukum maupun adat. Kemudian yang kedua itu kebebasan hak setiap orang untuk berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan bertindak. Juga pluralisme, keberagaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, bahasa. Dan menolak untuk dipaksa mengikuti agama atau budaya tertentu. Dan menolak untuk dipaksa cara hidup budaya yang tidak kita menerima, artinya yang kita tidak rela, kita harus menolak. Itu tentang kebebasan. Kemudian paham keadilan dan hidup bermartabat. Kemudian harus mengutamakan dialog dan budaya toleransi agar dapat menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Lalu tentang dialog antar umat beragama dan menghindari perdebatan yang tidak produktif, perlindungan terhadap tempat ibadah, dan itu harus dituangkan di dalam undang-undang, kemudian menolak atau mengecam terorisme, mengutuk terorisme, kemudian konsep kewarganegaraan yang berlandaskan kesetaraan dan kewajiban, kesetaraan hak dan kewajiban. Nah, menolak penggunaan istilah minoritas secara diskriminatif. Yang ke-9, hubungan baik antara Timur dan Barat. Hindari politik standar ganda. Ya, di politik standar ganda adalah politik di mana untuk diri sendiri boleh, untuk orang lain tidak boleh. Lalu ke-10, hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan, dan hak politik melindungi perempuan dari eksploitasi seksual dan dari perlakuan sebagai barang dagangan atau objek kesenangan atau keuntungan finansial. Ke-11, perlindungan hak dasar anak-anak untuk bertumbuh kembang dalam lingkungan keluarga. Jadi anak-anak itu tidak boleh dipisahkan dari keluarga, dan hak untuk memperoleh gizi yang baik, pendidikan, dan dukungan untuk anak-anak merupakan tugas kita semua, yaitu tugas keluarga dan tugas masyarakat. Lalu melindungi anak-anak dari kejahatan dan perdagangan manusia. Ke-12, hak untuk orang lanjut usia dan mereka yang lemah, penyandang difabilitas, dan mereka yang tertindas. Nah, Bapak Ibu semuanya, ternyata 12 butir-butir ini saya periksa ke kitab kesusilaan dari agama Konghucu, merupakan salah satu kitab
suci agama Konghucu, kitab suci agama Konghucu ada Ucing dan Sesu. Yang Ucing ini salah satunya terdapat kitab kesusilaan. Nah, ini di tahun 2500 tahun yang lalu itu Nabi Konghucu sudah memiliki cita-cita luhur yang tertulis di dalam sebuah tulisan yang disebut Ta Tong Pian. Jadi dunia dalam kebersamaan. Isinya adalah bila terselenggara jalan suci yang agung itu, jadi Nabi Konghucu bercita-cita agar dapat diselenggarakan dunia dengan jalan suci yang agung. Dunia di bawah langit ini dalam kebersamaan. Ya, jadi hidup bersama-sama dalam damai dan sederajat tanpa superior dan inferior. Lalu dipilih orang yang bijak dan mampu. Kata-katanya dapat dipercaya dan apa yang dibangun dikerjakan harmonis. Orang tak hanya kepada orang tua sendiri hormat dan mengasihi sebagai orang tua. Jadi melainkan terhadap orang tua dari orang lain itu juga menaruh hormat dan mengasihi. Jadi di sini adalah mengasihi setiap orang tua, bukan hanya orang tua sendiri. Lalu dilanjutkan juga tidak hanya kepada anak sendiri disayangi sebagai anak, tetapi juga kepada anak-anak tetangga, anak-anak saudara, anak-anak yang bukan saudara pun disayangi. Lalu menyiapkan bagi orang yang tua ketentraman melewati hari tua sampai akhir hayat. Jadi kepada orang tua diberi kenyamanan untuk untuk hidup menghabisi hari tuanya dengan bahagia dan damai. Kemudian bagi yang muda dan sehat diberi kesempatan untuk berbuat pahala. Dan bagi anak serta remaja mendapat pengasuhan, kepada para janda, balu, duda, yatim piatu yang sebatang kara, dan yang sakit semua mendapat perawatan. Yang pria mendapat pekerjaan yang tepat, yang perempuan mendapat rumah untuk pulang, barang-barang berharga tidak dibiarkan tercampak di atas tanah, tetapi tidak juga disimpan untuk diri sendiri, melainkan dipergunakan agar untuk kesejahteraan bersama. Lalu suka menggunakan tenaga kemampuannya untuk kebersamaan. Jadi ini seperti gotong royong ya. Tidak hanya untuk diri sendiri. Maka segala upaya yang mementingkan diri sendiri akan tertekan dan tidak berkembang. Perampok, pencuri, pengacau, dan pengkhianat menghentikan perbuatannya. Maka pintu gerbang luar pun tidak perlu ditutup dan tidak terjadi kejahatan ataupun pencurian ataupun perampokan. Nah inilah Bapak-Bapak semuanya bahwa ide-ide daripada 12 butir dokumen Abu Dhabi itu saya lihat-lihat di kitab suci ayat Ta Tong Pian, yaitu di dunia dalam kebersamaan, kitab Lici, kitab kesusilaan sudah tertuang di sini 2500 tahun yang lampau. Inilah implementasi di dalam agama Konghucu bahwa umat Konghucu berharap dan berupaya serta bercita-cita agar suatu hari tercipta dunia dalam kebersamaan agung itu, sebagaimana yang saya uraikan tadi, saya baca tadi bahwa kita hidup harmonis dalam kesetaraan, tidak ada tinggi rendah, semua dalam kesetaraan. Kemudian menghormati setiap orang tua, tidak hanya pada orang tua sendiri, mengasihi setiap anak-anak, tidak hanya pada anak sendiri,
lalu memberi kehidupan yang nyaman dan terawat bagi para orang tua sampai akhir hayat, dan yang muda diberi kesempatan berbuat pahala, artinya diberi lowongan pekerjaan agar dia dapat memberikan sumbangsih kepada dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Kepada remaja dididik, diberi asuhan, kepada yang sebatang kara itu juga diberi perawatan dan jaminan hidup yang layak, dan para pria yang kuat diberi pekerjaan yang tepat pada posisi masing-masing sesuai dengan kemampuan, bakat, dan intelektualnya, serta para perempuan diberi perlindungan mendapat rumah untuk pulang. Dan hukum ditegakkan agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, dan barang kekayaan bumi itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, sehingga kondisi masyarakat dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Ini di dalam agama Konghucu disebut sebagai kebersamaan agung atau Tatung Suci, dunia di dalam kebersamaan. Mungkin demikian Pak Otto dan Bapak Ibu semuanya, ini penerapan daripada 12 butir dokumen Abu Dhabi secara agama Konghucu. Demikian Pak Otto, terima kasih. Terima kasih Pak Johan Sanjay. Baik Pak. Baik, ini dunia dalam kebersamaan. Nah, ini menarik ini. Kalau di Indonesia itu datong satu, atau bahasa Jawanya datong siji itu dalam bahasa Jawa artinya satu itu. Jadi satu dunia dalam kebersamaan. Ini yang menarik, cita-cita luhur dari Nabi Kongsi yang dititipkan kepada umat Rujiao atau Konghucu untuk dapat mewujudkan. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah ini sudah terwujud atau belum ini, Pak Johan ini? Iya Pak. Untuk mewujudkan ini dibutuhkan suatu kestabilan politik dalam negeri, dan dibutuhkan orang-orang yang jujur, yang tulus, dan yang memangku kekuasaan. Maka pada zaman dahulu Nabi Konghucu rajin sekali dan bertekad untuk mempromosikan idenya ini agar para raja muda di zamannya itu dapat menerapkannya. Namun di saat itu para raja muda yang menguasai kerajaan-kerajaan di saat itu hanya terfokus pada bagaimana dia dapat mendapatkan kekuasaan yang lebih besar tanpa memperdulikan kebersamaan seperti ini. Meskipun ada satu dua raja atau penguasa di zaman itu sangat setuju dengan ide dari Nabi Konghucu, namun ternyata orang-orang di sekitarnya itu tidak menginginkan. Karena apabila ini diterapkan, maka orang-orang yang malas, orang-orang korup, orang-orang yang curang itu dengan sendirinya tersingkirkan. Dan mereka itu tidak memiliki panggung lagi. Maka mereka itu mencegah raja junjungannya untuk mau menerapkan ide dari Nabi Konghucu, bahkan berusaha memfitnah, memberikan fitnahan
agar Nabi Kongcu itu secepatnya diusir daripada negara atau kerajaan yang didatangi itu. Nah, jadi ini merupakan untuk menerapkannya itu secara keseluruhan itu membutuhkan waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Namun ini dapat kita terapkan dalam lingkungan kecil kita sendiri, yaitu di dalam keluarga sendiri maupun diri kita sendiri dengan membina diri terlebih dahulu. Jadi kita harus membina diri terlebih dahulu agar kita itu dapat menjadi orang yang dapat dipercaya, kita menerapkan peri cinta kasih di dalam setiap perbuatan, tutur kata maupun pemikiran. Kita jujur, kita menjunjung kebenaran dan keadilan, lalu kita juga menerapkan kesusilaan, bersopan santun kepada semua orang, dan rendah hati, saling mengalah, tidak egois, lalu kita juga harus bijaksana, kemudian tahu malu, dan jangan berprasangka buruk. Bila diri sendiri kita sudah dapat menerapkan hal itu, maka kita terapkan untuk membina keluarga kita sendiri agar keluarga kita itu dalam kondisi yang aman, nyaman, berkecukupan, terlindungi, dan anak-anak mendapat pendidikan yang layak, baru kemudian ke masyarakat. Jadi seperti itu, Pak Oto. Terima kasih Pak Johan. Jadi menarik sekali. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendapatkan satu tanggapan. Yang pertama saya akan memanggil terlebih dahulu Yai Hanan. Assalamualaikum Yai. Belum di unmute speakernya. Speakernya di unmute coba. Nah. Belum Yai. Nah, sudah. Nah, sekarang sudah. Kalau tadi belum. Ya. Rahayu Wedi Dongtien. Pak, salam semua saudara. Saya ingin bertanya, ini kaitannya antara implementasi dokumen Abu Dhabi dengan Islam yang ada di Indonesia, Islam Nusantara. Saya tidak berbicara ya Islam Nusantara, di mana kita mengenal adanya Islam itu bersifat rahmatil lil alamin. Nah ini yang pertama ini. Kemudian tetapi di dalam pelaksanaan, di dalam implementasinya di Indonesia ternyata juga masih munculnya paham-paham yang bersifat untuk bisa memecah belah umat kita. Bagaimana tanggapan? Ya. Pertama-tama kita harus memahami Islam itu tersendiri dari sumber asli. Jadi Islam itu sebenarnya agama yang memang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah terbukti dalam sejarah jadi salah satu tokoh yang terbaik kalau dari kacamata umat Islam sendiri maupun siapapun banyaklah yang mengakui akan kemuliaan beliau. Hanya saja seringkali umat Islam itu lupa akan makna Islam itu sendiri. Penamaan Islam itu sudah menunjukkan bahwasanya Islam itu dari aslama muslim yang mendamaikan, menyelamatkan, menerangkan, itu makna asli dari bahasa Arab. Jadi memang kehendak Tuhan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebenarnya agama ini sejak awal memang untuk
menciptakan kedamaian. Itu yang pertama. Sehingga penamaannya pun dengan nama itu. Selanjutnya, Islam yang berkembang di Indonesia itu sebenarnya sejak awal itu sudah sebagaimana yang sering digaungkan sebagai Islam Nusantara itu, yang sudah bisa berteman, bersahabat, bahkan harmoni dengan lokalitas atau apapun yang ada di heterogenis keyakinan, di mana para tokoh-tokoh Islam awal, mulai Wali Songo hingga kini, itu sebenarnya tetap dari dulu. Hanya saja mungkin ada beberapa kejadian peristiwa dari yang transnasional itu yang memaknai Islam sudah berubah dari nilai-nilai luhur yang sudah dikembangkan, disampaikan oleh leluhurnya ketika membawa ajaran Islam itu sendiri. Itu yang pertama, Pak Budi. Terus, karena Islam rahmatan lil alamin, otomatis kita lihatlah umat-umat Islam yang betul-betul memiliki jiwa kasih. Tadi di tema saya lihat ada pembahasan itu ada tertulis, ada Bukhtar, dia pun juga umat Islam, ada Gus Dur yang disampaikan, dan kalau di kita ya pasti ada Kiai Nizam selaku yang inisiator atau inisiasi dan IMP ini. Sebetulnya dari waktu ke waktu itu tokoh-tokoh maupun umat Islam sendiri tidak pernah berubah. Hanya saja kita kalah di media. Sehingga seakan-akan Islam garis keras kata-kata yang jika bakal munculnya teroris itu kebanyakan dari umat Islam, dari mereka pelaku itu seakan-akan mencolok menjadi dominan. Sementara kami yang dari ratusan jutaan tahun, jutaan umat mulai zaman awal Wali Songo hingga kini, umat Islam yang punya jiwa kasih, mau bersahabat, berteman, sebagaimana 12 poin tadi, itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Itu yang saya rasakan. Jadi sebenarnya umat Islam sendiri umat Islam sendiri itu nggak ngeh bahasa sekarang, nggak ngeh kenapa ada orang memahami Islam sebegitunya menjadi kaku, keras, terus seakan-akan nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Sementara dari tradisi generasi ke generasi, mulai zaman Rasulullah hingga sampai hari ini, sebenarnya ruh Islam itu sendiri ya sudah sebagaimana yang disampaikan oleh Grand Sheikh Mesir itu sudah dari dulu. Ya mungkin ya itu tadi Pak, untuk kala media kita seakan-akan yang damai, yang rukun, tidak tertangkap atau tidak terlalu lemes atau kita kurang tahu. Karena ajarannya kita pun semua agama pasti mengaku agama apapun, seperti agama Islam, tak pernah mengajarkan kebencian. Karena bagaimanapun kebencian itu salah satu jiwa yang dengan pola. Kalau implementasinya, Pak, kalau bicara rahmatan lil alamin, jadi kita barangkali ada lagi, Pak. Kalau implementasinya, Pak, ruang kecil yang sudah kita bangun bersama, hubungan baik melalui IMP, saya rasa itu sudah seakan-akan ini kita lebih dulu sebetulnya daripada Grand Sheikh Al-Azhar. Kita lebih dulu. Bangsa kita pun mengenal. Kami akrab dengan Pak Oto. Di situ juga ada Bang Johan Ajuan. Sehingga cobalah
Kapan-kapan kalau Sabtu Wage, ya, malam Ahad Kliwon, hadir di pondok, di situ ada mojopat, yang di situ banyak saudara-saudara kami. Nah, tradisi Jawa. Juga ada lagi khitanan massal kita gelar. Kita pernah Pak Johan mungkin tahu hubungan dengan Pak Kiki kita begitu bagusnya, sehingga ada barongsai kita hadirkan di pondok. Yang semacam ini tidak satu tempat, bahkan di kantong-kantong Islam sendiri, jadi sampai pesantren sebagaimana yang tadi adakan di rumah ini, sebenarnya sangat welcome dengan berbagai aliran kepercayaan, agama, apa-apa. Karena kita melihat sisi manusia, ya sama-sama manusia, tercipta dari Tuhan yang sama, dari sisi Sang Pencipta, dan juga hidup di tanah air yang sama. Mana mungkin kita membenci hanya karena mengatasnamakan ajaran? Tidak mungkin ada ajaran yang keji, yang mungkin implementasinya perlu digaungkan di media. Baik, Pak Kiai Hanan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak berdiskusi dengan salah satu partisipan ini. Partisipan yang dari Bogor. Ini saya sapa terlebih dahulu, Bapak Kun Akudiat. Selamat malam Pak Kun. Selamat malam. Sehat Pak Kun ya. Siap. Baik. Menyimak dari apa yang diuraikan oleh Pak Kang Engkus. Ini. Siap. Bagaimana mengimplementasikan. Salah satu diantaranya adalah bahwa kita perlu untuk mendorong adanya ketegasan negara terhadap pihak-pihak yang mengganggu kedamaian dan keutuhan NKRI. Kita tahu bahwa ada HTI, ada FPI. HTI sudah dibubarkan. Tetapi ada satu perbedaan, pembubaran HTI kalau diawali dari Inggris, didirikan di Inggris 100 tahun yang lalu, ya hampir 100 tahun yang lalu, ternyata tidak hanya organisasinya, ternyata juga dengan orang-orangnya yang ditangkapi. Tetapi di Indonesia tidak. Di Indonesia. Sehingga terkesan hanya tempatnya saja, wadahnya saja yang dibubarkan. Tetapi ideologinya ini masih tetap dapat berkembang. Sehingga memunculkan satu pemikiran adanya kekurang tegasan dari negara. Bagaimana menurut pendapat Pak Kun? Baik. Salam Indonesia merayakan perbedaan. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, langsung saja, makasih Kak, Dr. Otto, juga Mbak Wulan. Jadi saya menyimak tadi luar biasa, bicara tidak ada yang harus saya negasikan. Cuma masalahnya sekarang gini, pertama memang seperti tadi ulasan terakhir ya dari Pak Kiai ya, mengatakan bahwa Islam transnasional datang ke Indonesia dan seperti ini. Sebetulnya kalau di keluarga besar Islam itu ada pemahaman tauhid yang sangat ngaco. Silakan rekam dan sebarin nih statement saya. Karena apa, di Islam itu ada pemahaman tauhid Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa pas istawa Allah bersemayam di ars, bersemayam betul-betul bersemayam. Jadi ada kursi kayak gini, kayak Kleopatra begitu. Tapi sisi lain, Abu Hasan Asy'ariyah mengatakan bahwa itu takwil, bahwa itu mutasyabih. Nah, ternyata itu yang membedakan. Jadi saudara-saudara kita yang bertuhankan lagi di atas sana, ritual yang harusnya menghantam egosentrisme. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup inna sholatku wa inna sholati wa nusuki, perjuanganku, hidupku dan matiku hanya milikmu. Itu bukan untuk meleburkan egosentrisme atau kedagingan atau kedunian, istilah saudara kita di Nasrani. Tetapi untuk ditukar dengan ridho Allah. Terjadi transaksional. Dengan demikian akhirnya dia tidak ada implementasi di kehidupan seperti ini. Nah, Indonesia ini belum jelas juga nih. Kementerian Agama juga tidak, bahkan guru-guru besar UIN sendiri itu tidak tahu di mana sih problem Islam seperti sekarang ini. Mereka hanya bilang wasotiyah lah, wasotiyah. Moderat lah, moderat.
Tapi problem utama di mana? Ternyata problem utamanya satu, versi saya. Kembalikan bahwa tauhid Islam itu harus tauhid yang laisa kamislihi syai'un. Bahwa Allah bukan sosok, sehingga kita melakukan ritual, apapun ritualnya, baik puasa sebentar lagi nih, bulan depan nih, ini udah Rajab nih, Ramadan. Ke haji, zakat itu untuk meleburkan egosentrisme. Kalau saudara kita yang kebetulan sini pendeta juga, dan Romo, itu kedagingan. Jadi iblis itu kedagingan. Bukannya sekarang beda agama dan hilir mudik ke tempat beribadah yang berbeda dengan kita. Jadi kafir itu bukan situ. Kafir itu yang tidak humanis, yang tidak memberikan simbiosis mutualisme, kan gitu. Oke, sip. Nah, kembali ke Indonesia. Indonesia belum punya karakter itu. Sebetulnya Pancasila pasal 1, sila pertama yang bicara masalah transendensial tauhid itu, dan semua akan sama. Baik Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, aliran kepercayaan, apalagi Islam, itu meleburkan duniawi itu. Korupsi, kolusi, nepotisme kan gara-gara kebadaniahan ini. Itulah iblis sesungguhnya. Ini nggak jelas. Jadi pemerintah sendiri bingung. Kalau aku sikat ini, jangan-jangan agama yang kena. Padahal ya satu. Terus kedua, di kita ini kan jelas, Pak. Sebentar lagi ada, ini tahun politik 2023 dan 2024. Sekarang mau kasarnya ya, mau setan sekalipun kalau dia punya hak suara untuk nyoblos, bila perlu kita harus rangkul. Itu masalahnya. Jadi one man one vote pemilih Uni sendiri. Jadi kasarnya gini, bahkan saya berharap salah satu presiden, mantan presiden misalnya, itu bersifat kenegaraan. Tapi informasi yang masuk ke saya, walaupun gini-gini juga saya kan menjalin dengan orang-orang petinggi partai maupun ormas-ormas yang berkaitan itu. Kok secara ideologi partai ini, tetapi kok dia berlindung di partai di dalam satu gerakan yang sebetulnya secara NKRI dia sudah bukan NKRI, tapi karena demi untuk masa di 2023 dan 2024 akhirnya objektivitas hilang. Jadi Indonesia ini sedang tidak berkarakter mindsetnya, sehingga tidak jelas, dan akhirnya solusinya adalah aktifkan itu Lemhanas, aktifkan itu BPIP, aktifkan itu Kementerian Agama, dan kemudian juga untuk mengembalikan Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, itu bukan sosok, bukan yang duduk di singgasana itu yang akhirnya terjadi transaksional. Jadi jidat hitam itu tidak berkorelasi dengan praktisi di keseharian sili asah, sili asuh, sili asuh. Demikian analisa singkat dari Bogor. Matur suwun, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, mohon maaf kalau ada kata-kata. ada satu hal yang perlu untuk saya garis bawahi, bahwa kalau di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu sejak dahulu itu beranggapan mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan itu memang bukan sosok, sehingga disebut dengan tan kinoyo ngopo. Jadi tidak dapat Gambarkan seperti apa. Apakah sosok wajahnya bagaimana dan sebagainya. Dia tidak beranak dan dia tidak berbapak. Itu sudah ada sejak zaman pada waktu agama Kapitayan. Kemudian yang kedua yang juga perlu untuk saya mengkritisi, istilah dengan adanya dari Pak Yayanan dan Pak Kun, istilah aliran kepercayaan. Nah, ini mohon bahwa aliran kepercayaan itu kita menyebut tidak ada istilah aliran kepercayaan. Yang ada adalah penghayat kepercayaan. Ini yang mohon ini salah satu. Ini mohon maaf memang koreksi Kang latah. Ya, ini yang karena kalau aliran itu berpikiran bahwa ini ada aliran yang gimana muaranya itu juga satu, padahal di Indonesia itu tidak. Jadi misalnya Kang Engkus dari budidaya, kemudian ada lagi yang dari Kabupaten, ada lagi yang ini bukan merupakan satu aliran-aliran, tapi merupakan satu penghayat kepercayaan. Jadi saya pikir itu, Kun, mohon maaf ini saya kalau saya memberikan satu mengkritisi istilah kepercayaan ini. Baik, saya persilakan terlebih dahulu Kang Engkus untuk memberikan satu tanggapan, Kang. Ya, sebetulnya tanggapan tadi itu apa yang disampaikan oleh Pak Kiai maupun Mas siapa yang di Bogor itu? Anan. Kang Anan.
Ya itu Ya. memperkaya kita Tapi juga, Bun, gitu, memperkaya Hmm. pemahaman gitu ya. Jadi seperti tadi kan apa yang Kang Anan tadi menggambarkan bahwa Tuhan itu di agama apapun sebetulnya tidak berarti satu sosok. Tapi kan memang tidak bisa dipungkiri juga ada yang menggambarkan itu sebagai sosok yang berada di suatu tempat gitu ya. Itu padahal kan itu sebetulnya simbol saja gitu. Simbol bahwa ya mungkin misalnya ditaruh di Mekah gitu sebagai simbol ini kan kiblat kan. Itu kan bukan rumah Tuhan dalam pengertian Tuhan itu bertempat tinggal di sana. Tapi hanya simbol aja gitu kan untuk arah atau apa gitu. Dan di masyarakat penghayat kepercayaan sebetulnya di semua agama-agama leluhur gitu ya, atau di kalangan penghayat kepercayaan, memang Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Makanya tadi apa yang disampaikan Pak Oto tadi di Kapitayan disebut gambarannya bahwa Gusti iku tan keno kinoyo. Jadi artinya tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan seperti apa. Sehingga sebutannya pun juga kan hanya berdasarkan gambaran. Jadi Tuhan itu disebut Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Taya. Taya itu kan tidak ada, artinya yang gaib. Gitu. Jadi karena tidak bisa digambarkan ya gaib gitu ya. Ada tapi tidak ada. Gitu. Nah kalau di Sunda kan disebut juga itu sebagai Sang Hyang Niskala. Niskala itu kan nis itu tidak, kala itu bentuk atau arah itu. Jadi tidak berbentuk. Jadi artinya gaib juga gitu. Jadi itu dari sisi ini. Nah di pemahaman di masyarakat penghayat sebetulnya kita juga terperciki atau terunsuri oleh apa namanya Tuhan gitu. Oleh kuasa Tuhan, kenapa kita bisa mendengar, kenapa kita bisa melihat, kita bisa bergerak, berjalan, bisa berpikir, itu kuasa siapa? Kan itu kuasa Tuhan yang ada di dalam setiap insan, setiap makhluknya. Nah, kuasa Tuhan dengan Tuhannya kan tentu tidak akan terpisahkan. Makanya muncul konsep manunggaling kaulang Gusti. Jadi pada dasarnya Tuhan dengan kita itu ya manunggal, tapi Tuhan juga digambarkan murbeng jagat. Artinya menguasai alam semesta ini, melingkupi alam semesta ini. Jadi gambarannya seperti apa kan bingung. Nah itulah itu kenapa disebut Sang Hyang Niskala. Nah kemudian tadi soal garis keras, garis apa namanya Islam yang damai. Kan kalau dilihat di sejarah gitu ya, waktu kedatangan Hindu, misalnya agama dari luar Nusantara, datang Hindu kan, tidak ada kan cerita Hindu dihalangi, diusir atau dihabisi oleh agama-agama yang ada di Nusantara. Enggak, justru dirangkul. Ini kalau misalnya kita dengar cerita legenda Aji Saka, itu kan datang dari Hindu, kemudian dia mau mengembangkan ajarannya, sama Dewata Cengkar diberi ruang, dibangunkan tempat untuk mengajarnya, kemudian dia belum punya istri, dicarikan dari keluarga keraton untuk istrinya, kan welcome, itu gambarannya, harmoni. Buddha masuk juga begitu. Potensi konflik berusaha diharmonikan, sehingga terjadi akulturasi, bahkan sampai sinkretik gitu ya terjadi. Gitu. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Karena memang karakter bangsa Indonesia ini karakter aslinya adalah karakter yang lama, welcome. Karena apa? Karena alamnya ramah. Alam ramah semuanya serba ada. Orang datang tidak akan merasakan wah ini akan mengambil hak atau akan kesulitan makanan, enggak. Jadi bahkan disilahkan, bahkan tempat dikasih gitu. Karena tadi alam sudah menyediakan serba cukup, sehingga tidak ada pola pikir negatif thinking gitu kan. Itu semua agama masuk, kenapa semua agama yang masuk ke Nusantara itu bisa sampai masa kejayaan, karena tidak ada resistensi dari kita. Itu artinya harmoni. Begitupun Islam masuk, kalau apa yang sekarang disebut Islam Nusantara itu kan karena diharmonikan dengan karakter aslinya bangsa Indonesia. Tapi kalau bermaksud untuk menggantikan, maka akan terjadi konflik kan gitu. Itu diantaranya menurut saya, makanya dalam usulan saya itu, pemikiran saya itu memang harus kembali ke kepribadian bangsa Indonesia gitu. Karena ajaran agama atau ajaran ketuhanan manapun
pasti akan sama. Yang beda itu istilah, mensimbolisasi beda, menyebutkan Tuhan itu beda-beda, tapi hakikatnya kan sama. Seluruh agama itu pasti sama. Nah, itu saya kira ya dari pandangan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kang Engkus. Waktu sedikit Pak Utu. Monggo, monggo. Sebelum pamitan, karena Pak Utu sudah tahu lah jadwal saya baru hari Senin jam 9 saya harus memenuhi jamaah ngaji kajian tasawuf. Nah, begini sebelum kami tutup pamitan dulu. Kami berharap kesadaran bersama kita sebetulnya dengan adanya IMP ini kita semua harus mensyukuri dengan sebaik-baiknya karena upaya kita sebenarnya sudah merupakan bagian dari implementasi yang diagunkan. Sehingga kami berharap dari yang punya channel atau punya dengan pusat mohon sering disampaikan khususnya bagi para wartawan pegiat media. Tolonglah umat Islam dari tokoh-tokohnya itu yang lebih dikenalkan, digaungkan di media nasional daerah itu dari kalangan sufi-sufi, dari kalangan orang yang lebih mengedepankan keimanan, keyakinan, itu yang lebih dikenalkan sebagaimana awal perjalanan agama Islam itu sendiri di sini yang tidak ada permasalahan sedikit pun karena dibawa oleh para sufi. Kenapa? Dengan itu titik yang mudah menjadikan perbedaan dengan beberapa itu kan sesuatu bersifat syarat syariat, di mana itu nanti mudah berbenturan, mudah disalahkan, mudah ditumpangi. Sementara kalau dari titik keyakinan, keimanan, bahkan sebagaimana Yai Nizam sendiri, Gus Nizam ini yang memang salah satu tokoh sufi yang sangat concern. Ini kurang. Saya bersyukur munculnya Dr. Thoyib yang mengangkat murid-muridnya dari Al-Azhar, dari kalangan kita, yaitu Pak Quraish Shihab, ada lagi Tuan Guru Baja, beliau alumni Al-Azhar. Memang pendidikannya di sana lebih mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu saya bersyukur sehingga di nasional orang-orang seperti ini yang lebih ditambahkan. Begitu pula Yai Nizam yang memang juga sempat belajar di Al-Azhar juga lama di sana. Sebenarnya yang mengacaukan keadaan keharmonian di negara kita itu ketika wartawan media ini seringkali mengangkat tokoh-tokoh Islam yang sebetulnya jauh dari ciri bangsa kita sendiri. Sehingga ketidaktahuan mereka, kalaupun andai kata yang diangkat, yang dijadikan lakon lah, katakan tokoh lah, itu orang-orang yang jiwanya, hatinya yang lebih dikedepankan. Insya Allah selesai sudah urusan HTI, FPI selesai. Karena itu hal yang remeh. Hal yang remeh dari Islam itu adalah ketika berbicara tentang yang syariat yang sering berbenturan. Sementara hal yang lebih utama, keimanan, apalagi keihsanan, itu yang lebih utama. Ini seringkali tidak mengemuka di masyarakat. Ini karena sementara perang kita, perang produksi media yang ini konsumennya ini sekarang banyak. Sehingga masjid-masjid, mohon maaf ini saya buka saja, masjid-masjid, majelis-majelis taklim itu terlalu banyak kurang banyak mengangkat tema-tema yang di situ lebih mengedepankan keimanan keyakinan, tapi lebih pada pengentalan warna Islam dari kulitnya tadi. Jadi mari kita walaupun kecil terkesan IMP ini masih kecil, tapi kami punya keyakinan selama terus digaungkan dan punya kerjasama yang baik dengan media informasi, insya Allah sebagaimana dalam ajaran Islam sendiri, kami fiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah.
banyak kelompok kecil itu mampu mengalahkan mayoritas ketika di hegemoni mayoritas ini sudah carut-marut, tidak menunjukkan watak dasar asli agama. Jadi IMP ini sangat identik dengan Pancasila, sangat identik dengan upaya bersama. Saya bersyukur dari kalangan Kristiani pun ada Karma Suseno, dari kalangan Konghucu ada Pak itu yang akrab dengan Muslim. Saya bersyukur orang-orang demikian ini harus terus digaungkan. Gus Dur dan orang-orang yang semacamnya harus terus, biar media tahu bahwasanya agama Islam itu yang menjadi sumber konflik seringkali diidentikan dengan terorisme, kekejaman. Itu bagaimana FPI, HTI tidak kita lihat dari gerakan mereka karena tidak di blow up, tapi kita lihat mereka sebagai manusia, mereka juga KTP-nya bangsa kita, sehingga mereka sadar bahwasanya podo-podo Indonesia, podo-podo ini, mari belajar lagi tentang bagaimana keyakinan sebagaimana yang disampaikan Pak Pun tadi, itu sangat bagus, sehingga orang Islam sendiri akan lebih. Itu saja, karena bagi kami sangat besar untuk merusak citra agama. Kecil ya. Mohon maaf sudah lewat. Iya. Kami harus undur diri karena sudah ditutup. Baik. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik. Ini kalau diteruskan memang masih ada hal yang ingin saya tanya, tapi mengingat kesibukan Kiai Hanan, nanti di lain waktu. Karena ada beberapa hal yang sebenarnya saya kurang kurang sepakat. Nah ini kalau kita mencari kambing hitam, nah ini kambing hitam karena di Indonesia itu kambing hitam itu sudah tidak ada. Iya. Semuanya rata-rata putih. Idul Kurban aja kambing yang dikorbankan putih semua, tidak ada yang kambing hitam. Ini. Adu domba juga tidak ada. Sekarang mulai ada manusia ini yang repot. Nah ya, mosok saiki wartawan sing disalahno, media sing disalah. Nah, maksud saya ketidaktahuan untuk menginformasikan. Nah, ya itu loh, ya ini. Yang lebih layak untuk diketahui secara baik. Matur nuwun, ya Hanan. Bisa. Berikutnya saya ingin beralih kepada dari agama Hindu ini. Dari agama Hindu saya melihat ada Profesor Dr. I Nyoman Sutandra. Nyoman? Ya, Om Swastiastu. Baru selesai. Nah, ini menarik sekali ini implementasi dari Abu Dhabi. Dari menurut Pak Nyoman atau Pak Tandra, nah ini Pak Tandra, apakah itu sudah terimplementasikan belum di Indonesia ini? Bagaimana menurut pendapat pandangan Prof? Salam semua saudara. Kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Mungkin ini pandangan saya gitu ya. Mungkin kita patut sadar bahwa kita di Indonesia bahkan di dunia belum mampu membangun karakter luhur yang kita harapkan. Belum mampu membangun apakah itu pendidikan formal atau non formal, kita belum mampu membangun kecerdasan alami dan kecerdasan manusiawi dan juga kecerdasan duniawi dewani. Kalau di Hindu itu puranya itu Trimandala Pak. Tiga mandala, 3 ruang. Ruang yang pertama itu adalah untuk menyadarkan kita akan keluhuran alami. Tadi isinya 12 itu adalah nilai luhur alami itu dari alami, manusiawi, dan dewani. Sehingga terjadi persaudaraan semesta. Kita belum mampu, sadar atau tidak sadar, yakin tidak, kita belum mampu itu. Sehingga ego kita yang muncul, sehingga fanatisme yang muncul gitu. Sehingga kalau di Hindu ada 3 tempat itu Pak. Tempat yang pertama itu di Kanista Mandala, ruang di mana kita menyadari bahwa alam inilah yang menghidupkan kita.
Harus kita jaga kesucian alam ini. Harus kita jaga kebersihan alam ini. Kemudian kita masuk pada ruang yang berikutnya, mana adalah tengah itu. Kita betul-betul harus sadar betul bahwa kita menyadari nilai-nilai luhur manusiawi. Nilai-nilai luhur manusiawi itu kita sadar betul bahwa kita adalah sama. Tadi dalam salah satu dari 12 Abu Dhabi tadi 12, kita harus menyadari betul bahwa kita adalah setara, sama. Sehingga di sana di Hindu tatwamasi, sudah selalu kita berbicara tatwamasi. Wasudhaiwa Kutumbakam, kalau kita masuk sudah ke ruang kedua di pura itu, kita sudah tidak ada musuh, sudah ada teman, tidak ada apa, semua saudara. Semua saudara, kita sadari itu. Dari awal kita sudah sadari itu. Dari awal kita pakai udang, juga Oto pakai udang ini ya. Ini kan mengendalikan pikiran kita. Baju kita putih mengendalikan perkataan kita. Kaman kita bagus putih mengendalikan perbuatan kita. Jadi itu kita betul-betul dikendalikan, kita sadar manusiawi. Semua itu sama. Kalau tidak itu tidak akan ada kesadaran semesta atau persaudaraan global, tidak akan ada. Itu kita sudah dibangun di sana, masuk ke sana, sudah tidak ada kamu musuhku, kamu ini, sudah nggak ada. Kamu temanku, kamu kemarin memberikan kedengkian pada saya gitu, nggak ada. Sudah semua di sana adalah kita bersaudara semua. Dan di sini kita melakukan 6 Pak. Itu dharma wacana. Jadi kita harus berbicara yang benar, yang baik, yang jujur kepada siapa saja. Kemudian kita melakukan, selalu kita diajarkan untuk selalu berdialog. Berdialog kebenaran, kita sadar betul bahwa kebenaran itu bisa dipandang dari segala arah. Dari timur, dari barat, dari selatan, dari mana saja bisa ada. Tapi bisa kita mendapatkan kebenaran yang berbeda. Pandangan yang berbeda. Tapi berbeda pandangan itu adalah kebenaran yang parsial. Sekarang sering kebenaran yang parsial itu diadu satu sama lain. Itu yang terjadi. Setelah kita memadukan kebenaran parsial, kita pandang dari barat, dari timur, dari selatan, baru kita tahu itu botol yang isinya ini. Baru kita tahu kalau pandang dari kiri saja atau dari kanan saja, nggak tahu kita botol yang isinya apa gitu. Dan setelah kita menggabungkan kebenaran-kebenaran parsial, itulah menjadi kebenaran universal. Ini kita bangun karakter kita supaya ada kecerdasan universal. Ini kita belum bisa membangun kecerdasan. Itu adalah kecerdasan nilai-nilai manusiawi dan nilai-nilai dewani, kita membangun itu. Tapi kita lebih senang melihat perbedaan kita. Sehingga timbul fanatisme. Kalau kita lihat adalah kesamaan kita sama semua. Terdiri dari unsur yang sama. Pandanganmu benar, pandanganku benar, pandanganmu, mari kita lihat pandangan yang universal. Di sanalah terjadi kebenaran universal. Ini kalau di teknik itu Pak Oto, kalau melihat gambar itu pasti dilihat dari depan, dari samping, dari atas, supaya lengkap kita melihatnya. Setelah kita melihat itulah kebenaran universal kita dapat. Kita harus berani mempunyai kecerdasan yang universal untuk melihat menggabungkan kebenaran-kebenaran parsial itu. Ini kita gagal membuat karakter yang seperti itu. Sehingga kita selalu berselisih, fanatisme, kekerasan itu terjadi. Kemudian kita selalu berbicara tentang budaya. Inilah dharma kita, budaya. Budaya dan agama itu adalah satu. Rohnya budaya itu adalah agama. Sehingga tidak ada di pertentangan antara agama dan budaya. Sehingga kalau di Indo Nusantara itu adalah mengayomi semua, memberikan roh semua kepada kearifan lokal dan budaya-budaya lokal. Tidak ada pertentangan itu. Kemudian dharma santi. Dengan kebenaran itu adalah kita menghasilkan kedamaian. Kalau kita belum menghasilkan kedamaian, kita belum menjalankan agama. Karena inti dari 12 itu Abu Dhabi tadi dokumen Abu Dhabi itu adalah nilai-nilai itu. Bagaimana kita membangun kesadaran alami atau kesadaran semesta, kita membangun kesadaran manusiawi, kita adalah manusia sama, kesadaran kita membangun kesadaran dewani atau kesadaran bahwa Tuhan itu adalah satu. Namanya saja berbeda-beda. Kalau di Hindu juga namanya Nirguna Brahman. Tuhan itu tidak ada bentuknya. Sudah
nehi-nehi, tidak, bukan ini, bukan itu gitu. Ya, ada Saguna Brahman, ada Nirguna Brahman. Ini tidak perlu kita pertentangkan. Kalau itu kita pertentangkan, kita belum beragama kalau di Hindu. Kalau itu belum beragama kita. Kalau kita masih menghasilkan satu kedamaian, KPI daripada agama itu adalah kedamaian. Ini yang perlu kita sadari betul. Kekurangan kita adalah kita kurang membangun baik pendidikan formal dan normal, pendidikan di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan juga di tempat-tempat suci kita belum mampu membangun karakter luhur seperti itu. Kita belum mampu membangun kesadaran alami dan kesadaran manusiawi dan kesadaran duniawi, dewani. Kalau bisa sampai itu, maka akan terjadi kecerdasan semesta, tidak akan terjadi konflik. Ini kita sadar betul. Ini kita harus bisa bangun itu. Sadar betul kita harus bisa melakukan itu. Inilah tugas kita. Jangan kita karena hanya berbicara satu saudara, kita berbicara kita semua saudara, tapi kita membenci satu sama lain. Gitu. Nah, inilah salah satu bagian yang terkecil dari bagaimana kita mengimplementasikan dokumen tadi itu. Karena rohnya ada 3 hal itu. Sadar pada, makanya itu di Hindu itu dimanakan Trita Karana. Kita harus damai, harmonis dengan alam, harmonis sesamanya. Sesama semua manusia. Dan juga harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan pemujaan yang luhur dengan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan inilah kita sadar betul, inilah tugas kita gitu. Tugas kita untuk saling menghormati satu sama lain kita, sehingga terjadi persaudaraan semesta. Ini yang tidak pernah terjadi. Sehingga peperangan terjadi di mana-mana, pemerasan terjadi di mana, konflik terjadi di mana-mana, fanatisme terjadi di mana. Fanatisme antar sekolah sudah terjadi perang, terjadi perselisihan. Fanatisme antar keluarga, terjadi pertengkaran antar keluarga. Karena kita tidak punya kesadaran manusiawi tadi. Tidak punya kesadaran alami tadi dan kesadaran dewani tadi. Mungkin itu Pak Oto, ini kita sadar betul bahwa pendidikan kita, tugas kita semua untuk membangun itu, apalagi nanti masuk kita Pak Kun tadi bilang kita masuk tahun politis, fanatisme politis akan terjadi. Ini adalah untuk kita menjadi bertengkar. Kalau kita tidak punya karakter luhur, karakter yang diberikan oleh para leluhur kita adalah berjalanlah kau bersama-sama, berpikirlah kau bersama-sama seperti para leluhurmu dulu gitu, bersama untuk membagi tugas supaya menjadi kedamaian dan keharmonisan. Itu leluhur kita sudah mengajarkan gitu. Kalau itu kita lupakan, nanti khawatir tahun-tahun politis kita akan menjadi egoisme yang keluar, fanatisme yang keluar ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan nilai-nilai perdamaian yang ada di Abu Dhabi itu bisa diimplementasikan pada tahun 2023 dan 2024. Itu Pak Oto. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Oto. Terima kasih, matur suksma. Berikutnya yang terakhir, saya mohon untuk Bante Tejo Puno dari agama Buddha. Monggo Bante. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam kita semua saudara. Salam Pancasila Merdeka. Salam Pancasila. Terima kasih untuk pemaparan yang telah disampaikan dari para tokoh semua. Romo Engkus juga luar biasa, Tuan, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Dan saya hanya menambahi saja dari apa yang sudah disampaikan semuanya, karena garis besarnya kita mengambil jalur pada kebenaran universal, saya rasa semuanya sama. Tapi kalau kita mencari bungkus dan mereknya tentu akan menjadi berbeda-beda. Tapi tentunya kita harus bisa menerima perbedaan supaya kita bisa hidup rukun seperti semboyan kita. Kita semua bersaudara walaupun di dalam perbedaan yang ada. Nah, saya mengambil dari intisari ajaran Buddha saja. Buddha itu pernah menyampaikan bahwa di dalam intisarinya tidak melakukan kejahatan, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin sendiri. Tidak melakukan kejahatan, melakukan banyak kebajikan, dan menyucikan batin sendiri. Ini urusannya berbicara tentang kita manusia yang tinggal di dunia yang sama dengan orang lain. Ada 4 macam jenis sifat manusia. Yang pertama itu manusia yang disebut manusia neraka, yang setiap hari, setiap waktu selalu terbakar.
Apa yang membakar orang yang disebut manusia neraka ini? Dia terbakar oleh api kebencian, api keserakahan, dan juga api kebodohan. Ini yang disebut dengan manusia neraka. Yang kedua adalah manusia tiraksana, manusia binatang. Jadi bentuknya saja manusia, cuma perilakunya, sikapnya itu tidak jauh bedanya dengan makhluk-makhluk yang rendah itu. Kemudian yang ketiga, manusia yang memiliki pikiran yang luhur, karena berpedoman pada kebenaran universal yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran agama tadi, maka ia menjadi luhur budinya di dalam setiap pikiran, ucapan, perilakunya. Dan yang terakhir adalah manusia, dewa, dan dewi. Manusia dewa itu adalah manusia yang lebih daripada manusia yang luhur budinya. Karena apa? Karena selain memiliki budi yang luhur, sikap yang luhur, dia mau peduli dengan sesama untuk membantu, menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Ini ada 4 sifat manusia itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang manusia, Buddha pernah menyampaikan bahwa karena kita tinggal di dunia yang sama, ada 2 hal sebenarnya yang harus menjadi pedoman kita semua tentunya. Yang pertama adalah diri, rasa malu berbuat jahat, dan otapa, rasa takut dengan akibat perbuatan jahat. Nah, cuma permasalahannya kita ini manusia yang tidak punya rasa malu berbuat jahat, terkadang bahkan menggunakan agama, menggunakan nama Tuhan untuk menutupi kejahatan-kejahatannya. Sehingga merasa aman karena berlindung di balik agama, di balik nama Tuhan yang disembahnya. Nah, kalau kita sudah mampu menanamkan rasa malu berbuat jahat, baik melalui pikiran, ucapan, perilaku kita, takut juga dengan akibatnya, karena semua orang pasti ngunduh pakarnya dewe-dewe. Menerima, memetik akibat dari perbuatan yang dilakukannya masing-masing. Jadi di dalam Buddhis itu meyakini hukum karma, hukum sebab dan akibat. Di mana ada sebab menimbulkan akibat, di mana ada akibat pasti juga diawali dari sebab. Nah, kalau kita ingin hidupnya rukun, damai, bahagia, tentu nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan, inilah yang harus kita lakukan. Jadi kita tanamkan nilai-nilai kebaikan untuk kita bisa hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia, untuk tinggal di dunia yang sama. Karena sesungguhnya, karena begitu kita lahir, kita semuanya sama-sama mengalami penderitaan. Penderitaan karena usia tua, karena kesakitan jasmani kita, karena kematian. Dan kita juga tidak ingin hidupnya menderita. Kita semua ingin hidupnya rukun, ingin hidupnya damai, ingin hidupnya bahagia. Dan maka dari itu mari kita mulai. Dimulai dari diri kita sendiri. Mewujudkan kedamaian di dalam diri kita, mewujudkan kedamaian di dalam keluarga kita, mewujudkan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, dan mewujudkan kedamaian di dalam negara kita. Karena ya tadi tentang Dekatan perdamaian di Abu Dhabi itu kan dilatar belakangi karena permasalahan. Tapi itu semua akan menjadi efek yang luar biasa kalau kita semuanya mau peduli, memulai mengawali dari diri kita masing-masing. Semoga dengan seringnya pertemuan, seringnya kita berdiskusi bersama, menambah pengetahuan kita untuk kita sama-sama bisa hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia di tengah perbedaan yang ada. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Salam kita semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saya mempersilakan ini mengingat waktu juga. Apabila dari partisipan ingin menyumbangkan pemikiran saya mohon untuk bisa raise hand. Sebelum kita akhiri,
Mungkin ada yang ingin menyumbangkan satu pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan. Baik. Saya melihat karena tidak ada, maka yang terakhir saya mohon untuk closing statement dari para narasumber. Saya persilakan terlebih dahulu dari Bapak Johan Ajuan. Saya persilakan Pak Ajuan. Terima kasih Pak Toto. Untuk implementasi tentang 12 dokumen Abu Dhabi tersebut, itu dibutuhkan suatu kebulatan tekad yang luar biasa dan kejujuran daripada kita masing-masing, khususnya dan kita semua memang pelaksana daripada untuk mewujudkan daripada cita-cita mulia tersebut, dan itu juga mesti dilakukan terus-menerus, bukan hanya pada hari-hari besar tertentu ataupun sebagai simbolis-simbolis belaka. Jadi itu membutuhkan keseriusan, kejujuran kepada diri kita masing-masing, bahwa kita harus bersikap semurni-murninya melaksanakan hal-hal itu dengan baik. Maka bila ada 60% saja di antara kita sudah mampu melaksanakannya, maka ada harapan besar cita-cita tersebut akan terwujud dengan baik. Saya pikir itu saja Pak Oto, closing statement kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ajuan. Berikutnya saya persilakan Kang Ungkus. Ya, terima kasih Pak Oto. Jadi intinya kondisi di dunia ini memang masih ada ketidakadilan, masih ada kekacauan, masih ada diskriminasi, eksploitasi, dan berbagai nilai-nilai negatif kemanusiaan. Itu semuanya kan terjadi akibat manusia ini sudah lupa diri, lupa akan hakikat dirinya, lupa akan hakiki bahwa manusia itu oleh Tuhan dikehendaki menjadi pengatur dunia, gitu ya. Nah, dokumen Abu Dhabi ini memang berdasar atas keprihatinan menurunnya nilai-nilai kemanusiaan itu. Dan kedua tokoh ini, jadi Paus Fransiskus dan Sheikh Ahmad Al-Tayyib ini berkesimpulan, bersepakat untuk menghimbau ke dunia dan mengajak ke seluruh masyarakat dunia, baik itu pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemegang kekuasaan, untuk sama-sama kembali kepada hakikat manusia yang damai, rukun, dan penuh dengan keadilan. Saya kira itu memang, dan itu nilai-nilai yang memang terkandung di dalam ajaran semua agama, gitu. Oleh karenanya maka kuncinya adalah kita semua untuk melaksanakannya secara bersama, karena tidak mungkin juga dilaksanakan hanya oleh pemerintah saja misalnya, atau oleh masyarakat saja, tidak. Jadi semua kalangan harus bekerja sama untuk mengembalikan kedamaian di dunia ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Nah, ini. Berikutnya saya mohon juga untuk Pak Kun ini, untuk closing statement-nya ini. Saudara saya yang dari Bogor ini.
Oke, terima kasih. Makasih Dr. Otto ya. Sekali lagi makasih. Jadi saya hanya bukan closing statement karena bukan narasumber. Tadi saya mau raise hand, saya nggak nemuin ikonnya karena terburu-buru. Jadi intinya Pak, tugas kita adalah bagaimana untuk mengkalimatun sawakan. Karena semua agama, kalau konteksnya sudah makrifat, pasti musuhnya itu bukan orang lain, tapi kedagingan duniawi satu. Terus kedua, ini tahun politik, 2023-2024. Yang bisa merealisasikan perjanjian Abu Dhabi ke dalam tatanan kenegaraan itu cari yang seperti gelarnya Sultan Jawa, Panembahan Senopati, ing logo, jago perang, jago manajemen, jago ekonom gitu. Sayyidin Panatagama, dia juga tahu di mana errornya agama-agama ini, sehingga agama-agama itu malah asik, merasa paling benar sendiri. Tapi harmonisasi dengan alamnya, dengan manusia yang lain, tidak ada. Demikian, salam. Kita semua ada berbeda. Terima kasih. Nah ini loh, luar biasa sekali. Ya ini yang membuat kangen ya ini loh, Pak Gun. Yang membuat diri saya terkangen-kangen. Wah, buat terkangen-kangen ini. Karena terus terang, saya masih ingat ada seorang filsuf Rumi ini yang dilahirkan pada tahun 1207 dan meninggal pada 1274. Dia mengatakan bahwa perpisahan itu kalau dilihat dari mata indera kita itu ada, tapi apabila dilihat dari mata batin kita, maka perpisahan itu tidak akan pernah ada. Demikian pula dengan persaudaraan kita. Harapan saya bisa dilihat dari mata batin kita sehingga bisa tetap abadi. Ini harapan. Ini dari filsuf Rumi. Saya mengutip dari Rumi, bukan kutipan dari Otto. Nah, Bapak Ibu sekalian, dapat saya simpulkan bahwa ternyata bahwa dokumen Abu Dhabi ini di dalam implementasinya masih memerlukan satu proses perwujudan secara real di Indonesia. Karena masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh negara dan masyarakat. Ini termasuk para tokoh-tokoh agama. Ini yang pertama. Jadi dokumen Abu Dhabi masih memerlukan satu kajian dan implementasi yang lebih mendalam. Ini bagaimana? Terbukti bahwa kita masih menyatakan masih adanya agama mayoritas dan agama minoritas. Padahal di Abu Dhabi dikatakan sudah tidak mengenal istilah mayoritas. Nah, ini beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya sebagai pemandu acara ini mohon maaf apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Wicek Tongkien. Salam kebajikan dan Rahayu. Rahayu. Saya kembalikan kepada Mbak Bulan. Rahayu. Terima kasih Bapak Dr. Otto yang sudah memandu jalannya diskusi jagongan kita pada malam hari ini. Kita sudah menyimak penjelasan tentang 12 poin penting dari dokumen Abu Dhabi dari para narasumber yang hebat. Dan pencerahan ini semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga dokumen persaudaraan manusia ini bisa diperjuangkan oleh semua agama dan kepercayaan demi mewujudkan perdamaian dunia. Baik, kita akan berjumpa kembali Senin depan masih dengan tema yang sama tetapi dari perspektif agama yang lain dengan narasumber dari tokoh agama yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bapak Angkus Ruswana dan juga Bapak Johan Ajwa. Terima kasih semua para peserta setia jagongan online. Sampai jumpa kembali Senin depan ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi absensinya Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Kun sudah bergabung ya.